Shalom, bersama saya Pastor Helbert dalam YouTube PMM Kawasan Malinsau. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 19 hingga 31. Di dalam cerita ini mengisahkan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada banyak perdebatan mengenai cerita ini. Apakah ini merupakan perumpamaan ataupun merupakan suatu cerita sebenar yang pernah terjadi di dalam sejarah manusia. Saya sendiri lebih condong kepada penafsir yang mengatakan bahwa ini merupakan cerita sebenar. Ada beberapa alasan yang boleh kita lihat kenapa ini disebut sebagai cerita sebenar. Ini karena kita dapat melihat ada nama-nama orang di dalam cerita itu. Biasanya perumpamaan tidak akan menyebut nama orang. Tetapi di dalam cerita ini ada dua nama yang boleh kita lihat, yaitu nama Lazarus dan nama Abraham. Dan ini adalah bukti bahwa ini merupakan cerita sebenar yang pernah terjadi di dalam sejarah manusia. Yang kedua, kita boleh lihat bahwa kedua orang itu merupakan sama-sama orang Yahudi. Dari Lazarus kita boleh lihat dari namanya, yaitu Lazarus. Dalam bahasa Ibrani El-Azar, yang berarti Allah telah menolong. Tetapi dari orang kaya itu kita boleh lihat mengenai sebutan bapa dan sebutan sebagai anak. Orang kaya itu menyebut Abraham sebagai bapa, sementara Abraham menyebut orang kaya itu sebagai anak. Ini tidak diartikan secara rohani, karena orang kaya itu bukan orang yang beriman. Jadi ini kita boleh lihat dalam secara jasmani, yaitu orang kaya ini merupakan keturunan Abraham. Kalau kita lihat juga, orang kaya ini mempunyai 5 saudara, dan kelima-lima saudara Abraham ini memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Kesaksian Musa dan para nabi ini yang kita sebut sebagai perjanjian lama. Dan inilah bukti-bukti yang kita boleh ambil bahwa ini merupakan cerita sebenar. Kalau kita lihat di dalam cerita ini ada hal-hal yang kelihatan dan ada hal-hal yang tidak kelihatan yang kita lihat di dalam cerita ini. Hal-hal yang kelihatan yang boleh kita lihat dalam cerita ini adalah dua kehidupan yang sangat berbeza daripada dua pribadi ini. Kita boleh lihat, yang satu sangat kaya, tetapi yang satu pula sangat miskin. Dua kehidupan yang sangat berbeda, sangat kontras. Yang satu sangat kaya, yang satu pula sangat miskin. Yang satu hidup bersukaria di dalam kemewahan dan pesta, manakala yang satu ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Kalau kita lihat tradisi pada masa itu, biasanya orang kaya ini makan tidak menggunakan sudu, tidak menggunakan garpu, tetapi mereka makan menggunakan tangan. Pada saat mereka membersihkan tangan mereka menyapukan tangan mereka pada potongan roti. Ini menunjukkan kekayaan mereka. Dan pada saat mereka sudah mencuci tangan, menyapu tangan menggunakan roti itu, maka roti itu akan dibuang. Dan itulah yang ditunggu-tunggu Lazarus untuk dimakan. Yang ketiga yang boleh kita lihat, yang satu mempunyai rumah, manakala yang satu berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Yang satu berpakaian jubah ungu dan kain halus, tetapi si miskin tidak punya apa-apa. Bahkan untuk membeli pembalut lukanya pun dia tidak mampu. Sehingga kan anjing-anjing menjilat lukanya.
Inilah kehidupan yang sangat kontras yang kita boleh lihat dari kehidupan dua orang ini. Hal-hal lain yang diceritakan di sini, hal-hal yang kelihatan, yaitu kedua orang kaya itu mati. Kedua orang itu mati, si miskin dan si kaya. Dan mereka dikuburkan. Kalau kita lihat, orang kaya lebih mudah mati berbanding orang miskin. Kenapa? Karena orang kaya boleh membeli apa sahaja makanan, sehingga kan itu menyebabkan kolesterol tinggi, penyakit jantung. Tetapi si miskin hanya makan secara sederhana, sehingga dia terhindar daripada risiko itu. Dari sudut pandang yang lain, si miskin ini lebih mudah mati berbanding orang kaya. Karena pada waktu sakit, orang kaya boleh beli obat, bahkan boleh pergi ke luar negara jika perlu untuk merawat dirinya. Tetapi miskin tidak mampu membeli obat, sehingga dia cepat mati. Baik kaya ataupun miskin, tua atau muda, sehat atau sakit, yang pasti kita tahu satu saat manusia ini pasti mati. Celakanya kita tidak tahu bila kita akan mati. Yang seterusnya kita dapat lihat bahwa keduanya dikuburkan. Untuk orang kaya, proses penguburannya diceritakan, tetapi si Lazarus yang miskin, proses penguburannya tidak diceritakan. Jadi ini menunjukkan bahwa orang kaya ini ketika dia mati, dia dikuburkan dengan acara besar-besaran. Dan sudah pasti si Lazarus yang miskin ini dilakukan seperti biasa sahaja. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat yang seterusnya, ada hal-hal, ada bahagian yang tidak kelihatan yang diceritakan di dalam Lukas 16 ayat 19 hingga 31 ini. Kalau kita lihat, hal-hal yang tidak kelihatan ini lebih panjang diceritakan berbanding dengan hal-hal yang kelihatan. Hal-hal yang kelihatan hanya 4 ayat saja, sedangkan hal-hal yang tidak kelihatan ini 8 ayat untuk menceritakan hal ini. Jadi ini menunjukkan bahwa hal-hal yang tidak kelihatan ini lebih penting daripada hal-hal yang kelihatan. Hal-hal yang tidak kelihatan yang saya maksudkan di sini adalah adanya kehidupan setelah kematian. Hidup kedua pribadi tadi, orang kaya dan Lazarus yang miskin ini tidak berakhir di kuburan, tetapi ada keberlangsungan cerita yang tidak kelihatan oleh mata kasar kita sebagai manusia. Tetapi ini diceritakan oleh Yesus Kristus untuk memberi gambaran yang sangat jelas, yang sangat nyata, apa yang akan berlaku bagi kita, semua umat manusia di dalam dunia ini. Hal-hal yang tidak kelihatan ini kita boleh lihat bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Kehidupan di dalam kekekalan setelah kematian. Sama ada kita akan dihukum kekal ataupun hidup kekal di dalam surga. Yang satu, kita dapat lihat mengalami istirahat yang sejati, istirahat yang sesungguhnya. Tetapi yang satu tidak pernah mengalami rehat. Yang satu sangat menderita. Orang kaya yang tadinya hidup mewah di dalam dunia ini, tetapi akhirnya dia masuk neraka. Dan di sana dia menderita dan tidak mengalami istirahat. Sementara Lazarus dia masuk surga dan dia mengalami istirahat yang sesungguhnya. Jadi ada pepatah dalam bahasa Inggris yang mengatakan no rest in hell.
Jadi orang kaya ini masuk neraka bukan karena kekayaannya. Sementara Lazarus masuk surga bukan karena dia miskin. Orang kaya ini masuk neraka karena dia tidak beriman. Orang miskin ini masuk surga karena dia beriman kepada Yesus Kristus. Jadi Alkitab tidak melarang kita untuk mencari kekayaan. Tetapi jangan sampai kekayaan itu menghalang kita untuk masuk surga. Alkitab banyak contoh yang kita dapat lihat di sana, di mana Abraham, Ayub adalah orang kaya, tetapi mereka guna kekayaan mereka untuk melayani Tuhan. Jadi untuk kita semua yang masih hidup pada saat ini, marilah kita berusaha keras sementara kita masih di dalam dunia ini. Tetapi jangan sampai usaha kita, kekayaan kita, harta kita itu yang menghalang kita untuk masuk surga. Justru itu selama hidup kita, terimalah Yesus, berimanlah kepadanya, dan terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.